Di sebuah hutan terpencil yang masih menyimpan jejak legenda kuno, hidup seekor Gumiho bernama Ianho. Selama ratusan tahun, ia menyaksikan pergantian zaman dari balik bayang-bayang tanpa pernah benar-benar menjadi bagian dari kehidupan manusia. Berbeda dengan Gumiho lain yang mendambakan kehidupan sebagai manusia, Ianho justru menikmati kebebasannya sebagai makhluk abadi yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kemampuan ajaibnya, Ianho sesekali mengabulkan permintaan manusia yang tersesat atau sedang berada dalam keputusasaan. Namun setiap permintaan selalu memiliki konsekuensi. Karena itu, ia hanya membantu orang-orang yang benar-benar dianggap pantas, sambil menjaga identitasnya tetap menjadi rahasia. Di sisi lain, Kang Seol adalah seorang pemain sepak bola muda yang sedang berada di puncak popularitas. Bakatnya membuat banyak klub mengincarnya, tetapi sifatnya yang keras kepala dan terlalu percaya diri sering menimbulkan masalah. Ia mulai kehilangan dukungan dari rekan satu tim dan pelatih akibat sikap egoisnya. Suatu hari, Seol mengalami kekalahan besar dalam pertandingan penting. Karier yang selama ini dibanggakannya mulai dipertanyakan media dan para penggemar. Demi menenangkan pikirannya, ia memutuskan pergi seorang diri ke sebuah kawasan pegunungan yang terkenal sepi. Tanpa disadari, perjalanan itu membawanya memasuki wilayah yang selama ini dijaga oleh Ianho. Saat kabut tebal turun, Seol kehilangan arah. Ia terus berjalan hingga terjatuh ke jurang kecil dan mengalami cedera di kakinya. Ianho yang merasakan kehadiran manusia di wilayahnya segera datang. Ia menemukan Seol dalam keadaan pingsan. Meski enggan terlibat dengan manusia, rasa iba membuatnya menggunakan sedikit kekuatan untuk menyembuhkan luka tersebut. Ketika Seol akhirnya sadar, ia hanya sempat melihat sosok perempuan misterius berpakaian putih sebelum sosok itu menghilang di antara pepohonan. Ia mengira semua yang dilihatnya hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun tanpa diketahui keduanya, sentuhan singkat antara manusia dan Gumiho itu memicu sebuah kutukan kuno yang telah lama tersegal. Sebuah cahaya aneh muncul dari simbol kuno di dalam hutan, menandakan bahwa takdir mereka kini telah saling terikat dan kehidupan keduanya akan berubah selamanya. Setelah berhasil keluar dari hutan, Kang Seol kembali menjalani kehidupannya sebagai atlet profesional. Anehnya, cedera yang seharusnya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pulih telah sembuh hanya dalam semalam. Keajaiban itu membuatnya terus memikirkan perempuan misterius yang ditemuinya di dalam hutan. Sementara itu, Ianho mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ratusan tahun hidupnya. Kekuatan yang selama ini mengalir tanpa batas perlahan melemah. Ia kesulitan menggunakan sihir. Indera tajamnya mulai berkurang dan ekor-ekor rubahnya tidak lagi muncul dengan sempurna. Ianho mencoba mencari penyebabnya melalui kitab kuno peninggalan leluhurnya. Di dalamnya tertulis sebuah ramalan lama yang menyebutkan bahwa seorang Gumiho yang terikat takdir dengan manusia akan kehilangan seluruh kekuatannya jika ikatan itu terus berkembang. Satu-satunya cara untuk memutus kutukan adalah menemukan asal mula ikatan tersebut sebelum semuanya terlambat. Tak lama kemudian, perubahan yang lebih besar terjadi. Saat matahari terbit, seluruh kekuatan Yunho lenyap seketika. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berubah menjadi manusia biasa. Ia merasakan lapar, lelah, dingin, dan rasa sakit yang belum pernah ia alami selama berabad-abad. Kehidupan baru itu membuat Yunho kebingungan. Ia harus belajar berjalan di tengah keramaian kota, mengenakan pakaian manusia menggunakan uang, dan berinteraksi dengan orang lain tanpa bantuan sihir. Berkali-kali ia hampir membuka identitasnya karena belum memahami kebiasaan manusia modern. Di sisi lain, Seol mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Keberuntungannya di lapangan meningkat drastis, seolah ada kekuatan tak terlihat yang selalu melindunginya. Namun setiap kali keberuntungan itu muncul, ia melihat bayangan perempuan dari hutan dalam mimpinya. Pencarian jawaban akhirnya mempertemukan mereka kembali di pusat kota. Seol langsung mengenali wajah perempuan yang pernah menyelamatkannya. Sebaliknya, Ianho terkejut karena menyadari bahwa seluruh perubahan yang dialaminya ternyata berkaitan dengan pria itu. Pertemuan kedua tersebut menjadi awal perjalanan baru. Mereka sadar bahwa takdir telah mengikat kehidupan mereka. Dan jika tidak segera menemukan cara untuk mematahkan kutukan kuno itu, bukan hanya kekuatan Yunho yang akan lenyap, tetapi juga nyawa mereka berdua akan berada dalam bahaya.
Eanho berusaha menjauh dari Kang Seol karena yakin kehadirannya hanya akan memperburuk kutukan. Namun setiap kali ia mencoba pergi, keadaan selalu mempertemukan mereka kembali. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikat langkah keduanya. Kini hidup sebagai manusia, Eanho menghadapi berbagai kesulitan. Ia tidak memiliki tempat tinggal, pekerjaan, maupun identitas resmi. Semua hal yang selama ini dianggap sepele oleh manusia menjadi tantangan besar baginya. Ia harus belajar bertahan hidup dengan caranya sendiri. Seol yang mulai menyadari kondisi Eanho merasa bertanggung jawab. Meskipun masih belum memahami siapa sebenarnya perempuan itu, ia menawarkan bantuan. Awalnya Eanho menolak, tetapi keadaan memaksanya menerima uluran tangan tersebut untuk sementara waktu. Mereka kemudian tinggal di bawah satu atap agar lebih mudah mencari jawaban mengenai kutukan yang menghubungkan mereka. Hari-hari pertama dipenuhi pertengkaran kecil karena sifat mereka yang sangat bertolak belakang. Eanho sulit memahami kebiasaan manusia modern. Sementara Seol merasa kesal menghadapi tingkah laku Eanho yang seringkali aneh dan tidak terduga. Di tengah pencarian, mereka bertemu seorang penjaga kuil tua yang mengenali aura kuno dalam diri Eanho. Dari pria itu mereka mengetahui bahwa kutukan tersebut berasal dari perjanjian antara manusia dan Gumiho yang terjadi ratusan tahun silam. Ikatan itu hanya dapat diputus dengan menemukan sebuah pusaka yang telah lama menghilang. Namun pencarian mereka ternyata tidak luput dari perhatian makhluk-makhluk gaib lain. Sebagian menginginkan kekuatan Yunho kembali bangkit. Sementara yang lain justru ingin memanfaatkan kelemahannya demi menguasai dunia para roh. Pada saat yang sama, karir Seol mulai terganggu. Ia sering terlambat latihan dan kehilangan fokus karena terus membantu Eanho. Media mulai mempertanyakan perubahan sikapnya. Sedangkan pihak klub memberi peringatan keras agar ia segera kembali berkonsentrasi pada sepak bola. Di balik semua masalah itu, hubungan Eanho dan Seol perlahan berubah. Rasa curiga mulai berganti menjadi kepercayaan. Mereka menyadari bahwa hanya dengan saling membantu, mereka memiliki peluang untuk mematahkan kutukan yang semakin hari semakin mengancam kehidupan mereka. Pencarian pusaka kuno membawa Yunho dan Kang Seol ke sebuah desa tua yang menyimpan banyak kisah tentang Gumiho. Di sana, mereka menemukan petunjuk bahwa kutukan yang mengikat mereka bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang telah disusun sejak ratusan tahun lalu. Melalui gulungan naskah kuno yang tersimpan di kuil desa, Eanho mengetahui bahwa dahulu pernah terjadi perang antara manusia dan para makhluk gaib. Seorang Gumiho yang dipenuhi dendam menciptakan kutukan untuk mengikat takdir manusia dan Gumiho, agar kedua dunia tidak pernah benar-benar hidup damai. Semakin jauh mereka menyelidiki, semakin sering kejadian aneh terjadi. Bayangan hitam mulai mengikuti setiap langkah mereka. Makhluk-makhluk gaib yang selama ini bersembunyi mulai menampakkan diri, mengawasi Yunho yang kini kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Suatu malam, saat mereka kembali dari kuil, sosok misterius berjubah hitam menghadang perjalanan mereka. Ia adalah Gumiho tua yang pernah mengenal Yunho berabad-abad lalu. Berbeda dengan Yunho yang memilih hidup damai, Gumiho itu masih menyimpan kebencian mendalam terhadap manusia. Ia menawarkan satu pilihan kepada Yunho, tinggalkan Seol dan kembali ke dunia para Gumiho, maka seluruh kekuatannya akan dipulihkan. Namun jika tetap bersama manusia itu, kekuatannya akan lenyap selamanya dan kutukan akan terus berkembang. Eanho menolak tawaran tersebut tanpa ragu. Ia tidak ingin mengorbankan kehidupan manusia demi kepentingannya sendiri. Penolakan itu membuat sang Gumiho murka dan bersumpah akan merebut pusaka kuno. Lebih dulu agar kutukan tidak pernah bisa dipatahkan. Sejak saat itu, perjalanan Eanho dan Seol berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Mereka bukan hanya harus menemukan pusaka yang hilang, tetapi juga menghentikan musuh dari masa lalu yang siap melakukan apapun demi membangkitkan kembali perang antara manusia dan para Gumiho. Sementara itu, tanpa disadari keduanya, tanda kutukan di tubuh mereka mulai bersinar semakin terang. Itu menjadi pertanda bahwa waktu untuk memutus ikatan tersebut semakin sedikit, dan bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah berhasil lolos dari kejaran Gumiho tua, Eanho dan Kang Seol melanjutkan perjalanan menuju sebuah kuil yang tersembunyi jauh di pegunungan. Menurut petunjuk dari gulungan kuno,
Di sanalah pusaka yang mampu memutus kutukan terakhir kali disimpan. Perjalanan mereka tidak mudah. Berbagai ilusi diciptakan oleh makhluk gaib untuk menyesatkan arah. Ianho yang kini tidak lagi memiliki kekuatan harus mengandalkan kecerdikan dan keberaniannya. Sementara Seol menggunakan ketangkasan serta fisiknya untuk melindungi mereka dari setiap ancaman. Sesampainya di kuil, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang telah terkunci selama ratusan tahun. Di tengah ruangan terdapat sebuah cermin batu kuno yang memancarkan cahaya redup. Saat Ianho menyentuhnya, kenangan dari masa lalu muncul di hadapan mereka. Dalam penglihatan itu terungkap bahwa Yunho pernah menyelamatkan seorang manusia berabad-abad lalu. Manusia tersebut adalah leluhur Kang Seol. Sebagai balas budi, leluhur itu mengorbankan dirinya untuk menyegel kutukan yang hampir menghancurkan kedua dunia. Sejak saat itulah garis keturunan keluarga Seol terikat dengan takdir Ianho. Pertemuan mereka di masa kini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan kelanjutan dari janji yang telah dibuat oleh leluhur mereka. Di balik cermin batu, mereka akhirnya menemukan pusaka yang selama ini dicari, sebuah liontin kuno berbentuk ekor rubah. Namun sebelum sempat mengambilnya, Gumiho tua bersama para pengikutnya datang menyerbu kuil. Pertarungan pun tak dapat dihindari. Tanpa kekuatan gaib, Ianho hanya mampu melindungi pusaka dengan bantuan Seol. Meski terluka, Seol tetap berdiri di depan Ianho, menolak menyerahkan liontin kepada musuh. Di akhir pertempuran, mereka berhasil membawa pusaka itu keluar dari kuil. Namun kemenangan tersebut harus dibayar mahal. Seol mengalami luka serius. Sementara Gumiho tua berhasil mengetahui cara menggunakan liontin untuk membangkitkan kutukan sepenuhnya. Kini perlombaan melawan waktu menjadi semakin berbahaya, karena nasib dunia manusia dan dunia para Gumiho bergantung pada pusaka yang ada di tangan mereka. Luka yang diderita Kang Seol semakin parah. Meski berhasil menyembunyikan rasa sakitnya, kondisinya terus melemah setiap hari. Namun ia tetap bersikeras melanjutkan perjalanan karena menyadari bahwa waktu mereka semakin sedikit. Ianho merasa bersalah. Ia yakin semua penderitaan yang dialami Seol berasal dari kutukan yang mengikat mereka. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan kekuatannya, ia berharap dapat kembali menjadi Gumiho agar mampu menyembuhkan pria itu. Mereka kembali menemui penjaga kuil tua. Setelah memeriksa liontin kuno, sang penjaga mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Liontin itu bukanlah alat untuk menghancurkan kutukan, melainkan kunci yang membuka gerbang menuju tempat asal kutukan diciptakan. Di sanalah satu-satunya kesempatan untuk mengakhirinya. Namun ada syarat yang sangat berat. Kutukan hanya dapat dipatahkan jika salah satu dari mereka rela mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bentuk pengorbanan itu hingga ritual dimulai. Di sisi lain, Gumiho tua berhasil mengumpulkan para makhluk gaib yang masih menyimpan kebencian terhadap manusia. Ia memanfaatkan kekuatan kutukan untuk memperbesar kekuasaannya dan bersiap membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia. Fenomena aneh mulai terjadi di berbagai tempat. Langit berubah gelap pada siang hari, hewan-hewan menjadi gelisah, dan bayangan makhluk gaib mulai terlihat oleh manusia biasa. Dunia perlahan kehilangan keseimbangannya. Melihat keadaan yang semakin buruk, Ianho dan Seol memutuskan berangkat menuju lembah tempat gerbang kuno berada. Di sepanjang perjalanan, hubungan mereka semakin erat. Mereka tidak lagi sekadar rekan seperjalanan, tetapi telah menjadi dua orang yang saling melindungi tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri. Saat mereka akhirnya tiba di depan gerbang kuno, liontin berbentuk ekor rubah memancarkan cahaya yang sangat terang. Gerbang perlahan terbuka. Sementara dari baliknya muncul energi gelap yang menandakan bahwa pertarungan terakhir akan segera dimulai. Nasib manusia, para Gumiho, dan ikatan takdir mereka akan ditentukan di tempat itu. Gerbang kuno akhirnya terbuka sepenuhnya. Dari dalamnya keluar energi hitam yang menyelimuti langit dan membuat seluruh lembah bergetar. Keseimbangan antara dunia manusia dan dunia para makhluk gaib mulai runtuh. Semakin lama gerbang terbuka, semakin besar kekacauan yang terjadi. Ianho dan Kang Seol melangkah memasuki kawasan suci di balik gerbang. Di tengah tempat itu berdiri sebuah altar batu yang menjadi sumber kutukan selama berabad-abad. Liontin berbentuk ekor rubah mulai berpendar semakin terang,
seolah menunjukkan bahwa altar itulah tujuan akhir mereka. Sebelum mereka sempat mendekat, Gumiho tua bersama para pengikutnya muncul dan mengepung altar. Dengan kekuatan yang telah ia kumpulkan, Gumiho itu berusaha mengambil liontin dan menggabungkannya dengan energi. Kutukan agar dunia manusia berada di bawah kekuasaan para makhluk gaib. Pertempuran besar pun pecah. Seol menghadapi para pengikut Gumiho dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sementara Yunho berusaha mempertahankan liontin meski tidak lagi memiliki kekuatan seperti dahulu. Keberanian mereka membuat beberapa roh penjaga kuno yang selama ini tertidur mulai bangkit membantu melindungi altar. Di tengah kekacauan itu, altar batu memperlihatkan penglihatan tentang masa lalu. Eanho menyadari bahwa kutukan sebenarnya lahir dari kebencian yang diwariskan turun-temurun. Selama masih ada dendam, kutukan itu akan selalu menemukan jalan untuk bangkit kembali. Gumiho tua yang dikuasai amarah menolak menerima kenyataan tersebut. Ia menyerap seluruh energi gelap dari gerbang kuno hingga wujudnya berubah menjadi monster raksasa yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kehadirannya membuat roh-roh penjaga mulai kewalahan. Saat keadaan semakin genting, cahaya dari liontin menyelimuti tubuh Ianho. Sebagian kekuatan Gumiho yang pernah hilang kembali muncul untuk sementara waktu. Dengan kekuatan itu, ia berhasil melindungi Seol dan menghalau serangan musuh. Tetapi ia tahu kekuatan tersebut hanya bertahan sesaat. Kini mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Untuk menutup gerbang kuno dan mengakhiri kutukan, seseorang harus memulai ritual pengorbanan di altar batu. Tanpa ritual itu, dunia manusia dan dunia para makhluk gaib akan selamanya menyatu dalam kekacauan. Di hadapan altar batu, cahaya dari liontin semakin terang hingga menerangi seluruh lembah. Gerbang kuno terus memuntahkan energi gelap yang membuat bumi berguncang. Waktu yang tersisa semakin sedikit. Roh-roh penjaga menjelaskan bahwa ritual hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang terikat oleh kutukan. Namun, sebagai gantinya, salah satu dari mereka harus kehilangan sesuatu yang paling berharga. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui harga pengorbanan itu sebelum ritual selesai. Ianho mengambil liontin dan melangkah menuju altar. Ia telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia manusia. Baginya, kehidupan abadi tidak lagi berarti jika harus dibayar dengan penderitaan orang lain. Melihat tekad itu, Kang Seol menolak membiarkan Ianho menghadapi semuanya sendirian. Ia berdiri di sampingnya dan ikut menjalankan ritual, meskipun sadar bahwa nyawanya sendiri mungkin menjadi taruhannya. Saat ritual dimulai, cahaya putih dan energi hitam saling bertabrakan di langit. Kenangan selama perjalanan mereka muncul satu persatu, mulai dari pertemuan pertama di hutan, pertengkaran kecil, hingga saat mereka saling melindungi tanpa mengharapkan balasan. Gumiho tua yang tidak ingin rencananya gagal menyerang altar dengan seluruh kekuatannya. Pertarungan terakhir pun terjadi. Dengan sisa kekuatan Gumiho yang dimilikinya, Eanho menahan serangan musuh. Sementara Seol berhasil menempatkan liontin tepat di pusat altar. Dalam sekejap, cahaya suci memancar ke seluruh penjuru lembah. Energi kutukan mulai hancur sedikit demi sedikit. Gerbang kuno perlahan menutup, dan para makhluk gaib yang dipenuhi kebencian kehilangan kekuatannya. Namun, saat cahaya mulai mereda, tubuh Yunho perlahan memudar menjadi butiran cahaya. Pengorbanan yang diminta ritual akhirnya terungkap. Untuk mengakhiri kutukan yang telah berlangsung selama ratusan tahun, Eanho harus melepaskan seluruh keberadaannya sebagai Gumiho. Seol hanya bisa menyaksikan dengan hati hancur ketika sosok yang telah mengubah hidupnya perlahan menghilang. Sementara dunia akhirnya kembali damai. Setelah gerbang kuno tertutup, langit yang semula gelap kembali cerah. Energi jahat yang selama berabad-abad menyelimuti lembah menghilang tanpa jejak. Para roh penjaga kembali ke tempat peristirahatan mereka. Sementara makhluk-makhluk gaib yang tersisa memilih hidup berdampingan tanpa mencampuri urusan manusia. Seol terdiam di depan altar yang kini telah hancur. Ia tidak menemukan jejak Yunho selain liontin berbentuk ekor rubah yang telah kehilangan seluruh cahayanya. Meski dunia berhasil diselamatkan, ia merasa telah kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Seol kembali ke kota. Ia memutuskan melanjutkan karier sepak bolanya dengan semangat yang berbeda. Kini ia bermain bukan lagi demi ketenaran.
melainkan untuk menghargai setiap kesempatan hidup yang pernah diperjuangkan bersama Ian-ho. Perubahan sikapnya membuat banyak orang terkejut. Ia menjadi pribadi yang lebih rendah hati, peduli kepada rekan setim, dan selalu membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Tanpa disadari, ia telah membawa nilai-nilai yang diajarkan Yun-ho ke dalam kehidupannya. Sementara itu, di sebuah hutan yang jauh dari keramaian, sebutir cahaya kecil muncul di bawah pohon tua tempat Yun-ho dahulu tinggal. Cahaya itu perlahan berubah menjadi bunga putih yang belum pernah terlihat sebelumnya. Roh-roh penjaga memandangnya dengan senyum, seolah mengetahui bahwa pengorbanan Yun-ho tidak benar-benar menjadi akhir. Suatu malam, Seol kembali mengunjungi hutan tersebut. Saat berdiri di tempat pertama kali mereka bertemu, angin lembut berembus membawa aroma bunga yang sangat dikenalnya. Di kejauhan, ia melihat sesosok perempuan berpakaian putih berjalan di antara pepohonan. Saat ia berlari menghampiri, sosok itu menghilang bersama cahaya yang berkilauan. Meski tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas, Seol merasakan kehangatan yang sama seperti ketika pertama kali diselamatkan di hutan. Harapan yang sempat hilang kembali tumbuh. Ia yakin bahwa takdir mereka belum benar berakhir. Di suatu tempat, Ian-ho mungkin masih ada, menunggu waktu yang tepat untuk bertemu kembali. Keyakinan itu membuat Seol tersenyum untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka. 1 tahun telah berlalu sejak kutukan kuno berhasil dihancurkan, dunia kembali berjalan dengan damai. Tidak ada lagi gangguan dari makhluk gaib. Dan legenda tentang gerbang kuno perlahan berubah menjadi cerita yang hanya dipercaya oleh segelintir orang. Seol berhasil membawa timnya meraih gelar juara. Kesuksesan yang ia raih kini terasa lebih bermakna karena diperoleh dengan kerja keras, kerendahan hati, dan semangat untuk menghargai orang di sekitarnya. Meski hidupnya kembali normal, ia tidak pernah melupakan Eon-ho. Setiap tahun, Seol selalu mengunjungi hutan tempat pertemuan pertama mereka. Ia meletakkan bunga putih di bawah pohon tua sambil mengenang semua perjalanan yang telah mereka lalui. Di dalam hatinya, ia tetap percaya bahwa keajaiban masih mungkin terjadi. Pada suatu pagi, ketika kabut tipis menyelimuti hutan, cahaya lembut kembali muncul di sekitar pohon tua. Dari balik cahaya itu, seorang perempuan perlahan membuka matanya. Ia adalah Ian-ho, tetapi kini bukan lagi Gumiho berekor 9. Ia telah terlahir kembali sebagai manusia biasa tanpa kekuatan gaib dan tanpa kutukan yang membebaninya. Awalnya, Ian-ho kehilangan sebagian besar ingatan tentang kehidupan lamanya. Namun setiap kali melihat hutan, bunga putih, atau mendengar nama Seol, hatinya dipenuhi perasaan hangat yang tidak dapat dijelaskan. Takdir kembali mempertemukan mereka di jalan setapak yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Kali ini tidak ada kabut misterius, tidak ada kutukan, dan tidak ada ancaman dari dunia gaib. Hanya 2 orang yang saling menatap dengan perasaan yang begitu akrab. Sedikit demi sedikit, kenangan Eon-ho mulai kembali. Ia mengingat perjalanan panjang mereka, pengorbanan yang telah dilakukan, serta janji untuk melindungi satu sama lain. Air mata harum mengalir ketika keduanya menyadari bahwa takdir akhirnya memberi mereka kesempatan kedua. Mereka memilih memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa, meninggalkan masa lalu yang penuh pertarungan dan pengorbanan. Hutan yang dahulu menjadi awal kutukan kini menjadi simbol harapan dan awal kebahagiaan mereka. Kisah drama ini pun berakhir dengan pesan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan menghadapi cobaan, tetapi juga tentang keberanian berkorban, memaafkan masa lalu, dan percaya bahwa setiap akhir yang menyakitkan dapat menjadi awal dari kehidupan yang lebih indah. Demikianlah akhir kisah drama ini. Semoga alur cerita ini menghibur dan membantu kalian memahami setiap perjalanan tokohnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan sinopsis drama Korea menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.